Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana, NIM saya 21086339 dari jurusan Penjas Kesrek, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang estetika dalam olahraga. Ketika olahraga didefinisikan sebagai olahraga, aktivitas fisik, merujuk pada jumlah dari pusat yang dibentuk oleh berbagai hubungan etika dan koordinasi, kesadaran etika dan perilaku kegiatan. Secara ringkas, studi ini menunjukkan bahwa etika olahraga sebagai etika terapan dalam kegiatan olahraga, koordinasi prinsip-prinsip moral dan norma-norma hubungan etika, dan esensinya adalah untuk menggabungkan pengembangan olahraga dan etika, meningkatkan olahraga tingkat untuk mempromosikan pembangunan yang komprehensif. Secara sederhana, etika olahraga adalah penekanan pada hukum olahraga dan norma-norma hubungan sosial adalah inti dari sportif. Lebih objektif dan abstrak adalah sifat individu persyaratan untuk berpartisipasi dalam olahraga. Etika olahraga umumnya untuk spesifik berlatih tingkat dan di tingkat mikro. Ada beberapa nilai yang bersifat universal untuk mengajarkan etika, yaitu keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kedamaian, etika, dan masalah-masalah dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Sebagai konsep moral, suatu cetusan, jiwa fair play, penghargaan terhadap lawan, serta harga diri. Dalam kaitan inilah antara kedua belah pihak memandang lawannya sebagai mitranya. Lawan adalah kawan bermain. Keseluruhan dan upaya dan perjuangan itu dilaksanakan dengan bertumpu pada standar moral yang dihayati oleh masing-masing pihak. Fair play adalah suatu bentuk harga diri yang tercerminkan dari 1. Kejujuran dan rasa keadilan, 2. Rasa hormat pada lawan, 3. Sikap dan perbuatan, 4. Sikap tegas dan berwibawa, 5. Kerendahan hati dalam kemenangan. Fair play akan terwujud bila semua terpenuhi yang di atas. Sungguh sangat dibutuhkan keberanian dan moral keberanian untuk menanggung risiko. Dalam kaitan ini pula dibutuhkan sikap kesatria. Ada hal penting yang dapat kita ambil dari prinsip fair play, yaitu olahraga yang dilaksanakan dengan baik dan benar dapat memberikan pengaruh yang besar untuk mencerdaskan bangsa. Yang kedua, olahraga merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, olahraga melalui wahana pertandingan dan kompetisi agar bermakna untuk melatih keterampilan hidup. Yang keempat, sikap itu menyatakan kesiapan untuk berbuat dan berlaku sesuai dengan peraturan. Yang kelima, kesiapan itu tidak hanya patuh terhadap peraturan tapi juga kesanggupan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita ambil dari fair play ini. Selanjutnya yaitu doping. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Banyak tilikan mengenai doping ini. Seorang dapat mengenalnya dari aspek terminologis, psikologis. Semua titikan ini penting, namun yang lebih penting ini adalah pemahaman dari perspektif etika. Doping tidak saja menghilangkan kepercayaan diri atlet dan sesamanya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat pada olahraga. Krisis kepercayaan ini sudah lama terjadi. Faktor ketidakjujuran itu adalah merupakan yang merusak semua olahraga. Kesimpulannya, penggunaan doping menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap olahraga. Karena itu pula penggunaan doping menjatuhkan nilai pedagogi olahraga, kompetisi, dan atlet jatuh di mata masyarakat sebab terjadi penipuan untuk berprestasi. International Olympic Committee pada tahun 1990 mengungkapkan alasan pelarangan doping, yaitu alasan etis. Penggunaan doping melanggar norma fair play. Yang kedua, alasan medis, membahayakan keselamatan atlet. Sebagai upaya untuk menjaga kemurnian olahraga, Indonesia membentuk lembaga anti doping pada tahun 2004 di Jakarta. LADI merupakan tindak lanjut Indonesia dalam Konvensi Deklarasi Anti Doping. LADI tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada atlet yang terbukti positif dan akan dikembalikan kepada induk olahraganya. Bagi atlet yang positif doping, WADA akan menjatuhkan sanksi berupa 2 tahun skorsing, sehingga atlet tersebut tidak boleh berkompetisi sama sekali selama jangka waktu tersebut. Ya, hanya itu yang saya dapat sampaikan tentang estetika olahraga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.